pemahaman masyarakat Muslim tentang perkawinan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW itu hampir mayoritas mengatakan bahwa Aisyah itu menikah atau dinikahi oleh Rasul itu pada usia 7 tahun. Ketika Al-Quran turun, masyarakat Arab itu kan disebut masyarakat jahiliyah. Nah, masalahnya kita selalu menganggap masa jahiliyah itu bodoh. Bukan. Kenapa ya sikap Rasul yang anti kekerasan ini tidak menginspirasi kita gitu ya? Dan biasanya ketika sebuah wilayah itu mengalami proses islamisasi, maka perempuan adalah sasaran yang paling empuk. Tahu nggak apa kata para pemimpin kita di DPR? Wah, kekerasan seksual ini sesuatu yang tidak bisa dibuatkan undang-undang, karena itu kan dalam hubungan relasi seksual itu kan orang kan suka sama suka. Dalam hati saya, kok anggota DPR kok ngomongnya kayak begitu ya? The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Penonton Cokro TV yang terhormat, kali ini The One akan menampilkan seorang sosok yang luar biasa, Profesor Dr. Musdah Mulia. Bagi mereka yang mengikuti perdebatan kontroversi tentang Islam di Indonesia, nama ini pasti sudah tidak asing lagi. Profesor Musdah Mulia ini lengkap sebetulnya. Dia adalah ulama, dia pernah menjadi anggota dari Majelis Ulama Indonesia. Dia juga ilmuwan, dia adalah profesor riset pertama di LIPI dan Kementerian Agama, juga doktor perempuan pertama dalam pemikiran politik Islam di UIN, Syarif Hidayatullah. Tapi juga aktivis, ya. Dia juga banyak terlibat dalam gerakan-gerakan masyarakat untuk membela kaum minoritas, tapi terutama juga terkait dengan hak nasib kaum perempuan. Oh ya, satu lagi, dia juga ini adalah aparatur sipil negara di Kementerian Agama. Nah, profesor yang terkemuka ini antara lain terkemuka karena kontroversinya. Dia punya cara pandang yang menarik untuk diikuti, terutama terkait dengan perempuan. Misalnya cara pandang dia tentang poligami, cara pandang dia tentang LGBT, tentang pernikahan antar agama, tentang dan berbagai topik-topik keperempuanan lainnya. Nah, kita akan bicara dengan dia karena barangkali bisa disebut Profesor Musdah Mulia adalah salah satu tokoh terpenting dalam gerakan kesetaraan gender dalam dunia Islam di Indonesia saat ini. Jadi kita mulai saja percakapan kita dengan Prof. Musdah Mulia. Bu Musdah, terima kasih bisa datang ke Cokro TV, bertemu dengan Cokro TV. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah. Bu Musdah, seperti saya sampaikan tadi, Bu Musdah ini terutama terkenal sekali karena kontroversinya, ya. Sehingga dicap macam-macam, ada perempuan laknat, muslimah, kafir, murtad dan seterusnya. Antara lain karena pemikiran Bu Musdah yang memang agak berbeda atau sangat berbeda dari mainstream Islam di Indonesia. Misalnya saja tentang poligami yang ditentang dengan sangat keras oleh Bu Musdah, sementara justru di Indonesia saat ini ada semacam kampanye poligami bagi pria-pria muslim di Indonesia. Bu Musdah, saya mulai dengan satu pertanyaan. Kok bagaimana mungkin ya Bu Musdah juga baca Quran, baca sunnah, hadis, teladan Nabi, dan kemudian baca pemikiran-pemikiran ulama, kuliah sampai mencapai gelar doktor dalam bidang pemikiran atau Islam, kajian Islam, tapi kemudian berbeda cara pandangnya dibandingkan mayoritas orang Islam di Indonesia barangkali. Sebetulnya ini pakai Al-Quran yang sama nggak sih? Pakai kumpulan hadis yang sama nggak sih? Atau gimana cara menjelaskan sehingga terjadi perbedaan yang ini? Dan barangkali Bu Musdah bisa kasih contoh satu dulu deh tentang perbedaan Bu Musdah, pemikiran Bu Musdah dengan barangkali pemikiran yang dominan di Majelis Ulama lah, contohnya begitu. Oh, iya, terima kasih Bang Ade. Saya itu sebetulnya kalau dikatakan sebagai tokoh yang kontroversial itu saya juga bingung ya, karena apa yang saya kemukakan ini adalah berasal dari pemahaman saya juga terhadap terhadap teks-teks Al-Quran, dan juga kepada teks-teks sunnah ya, dalam bentuk hadis-hadis Nabi yang
setelah saya melakukan screening, ini yang hadis yang sahih, betul-betul sahih. Karena itu saya nggak baca lagi hadis-hadis yang sudah dianggap dhaif ya oleh para ulama terdahulu. Nah, perbedaan saya dengan para ulama yang lain mungkin karena saya mencoba untuk terbuka untuk melihat kembali, karena kalau kita sudah mengunci diri kita bahwa semua apa yang telah disampaikan oleh para tokoh terdahulu, ya sepenuh apresiasi saya terhadap para ulama terdahulu, ya jangan dikira saya tidak mengapresiasi, sepenuh apresiasi saya kepada para ulama terdahulu. Saya selalu menganggap bahwa interpretasi ya terhadap teks-teks suci, apakah itu terhadap Quran maupun terhadap hadis-hadis itu selalu terbuka. Mengapa? Karena interpretasi itu adalah ciptaan manusia. Ya sehebat apapun manusia, pasti ada celah-celah di dalamnya yang mungkin sudah tidak relevan ya. Karena itu saya membaca teks-teks keagamaan terkait dengan poligami, ya tentang relasi gender, tentang kehidupan kita berbangsa dan bernegara, itu saya mencoba membaca ulang dan membaca ulang. Mungkin ini yang tidak ada di banyak orang, karena mereka sudah mendapatkan interpretasi seperti itu, dia menganggap itu sudah mutlak dan tidak berubah. Nah, bagi saya para ulama yang terdahulu itu sudah menetapkan landasan bagi bangunan peradaban Islam. Lalu kalian yang datang sesudah itu, lalu kita ini apa kontribusi kita gitu. Saya selalu mencari, loh kontribusi saya apa? Mereka sudah berpikir dan hasil pemikiran mereka itu sangat kita apresiasi, luar biasa. Tetapi apa yang mereka sudah lakukan itu hanya buat saya, yaitu cocok untuk masa-masa mereka. Mungkin karena kita melihat bahwa interpretasi yang banyak beredar di masyarakat kita ini adalah interpretasi yang dibuat para ulama ya abad ke-9 Masehi. Islam turun abad ke-7. Jadi 2 abad setelah itu interpretasi itu sudah berkembang sedemikian rupa. Nah, interpretasi inilah yang dianggap sebagai satu hal yang sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, menurut saya nggak bisa. Kondisi sosial politik yang dihadapi oleh umat Islam atau ulama-ulama pada abad ke-9 itu berbeda dengan kondisi sosial politik, bahkan juga kondisi ekonomi, budaya, dan sebagainya, itu dengan apa yang kita hadapi pada abad ke-21 ini. Karena itu saya mencoba ya membaca ulang, kemudian saya mengemukakan. Salah satu contoh misalnya ya, pemahaman masyarakat Muslim tentang perkawinan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW itu hampir mayoritas mengatakan bahwa Aisyah itu menikah atau dinikahi oleh Rasul itu pada usia 7 tahun. Dan kelihatannya ini sepele ya bahwa Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 7 tahun. Sebetulnya perkawinan anak ini satu hal yang buat kami kelompok perempuan itu sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, karena hampir seluruh persoalan-persoalan sosial yang muncul di masyarakat itu bermula dari diizinkannya perkawinan anaknya. Nah, lalu saya menggali, benar nggak sih ya Aisyah itu menikah pada usia 7 tahun. Saya membaca banyak sekali literatur. Ternyata saya temukan bahwa satu-satunya hadis yang meriwayatkan tentang perkawinan Aisyah itu dalam usia 7 tahun hanya satu hadis. Tidak diriwayatkan oleh hadis-hadis yang lain. Nah, kalau seperti ini disebut dengan hadis ahad ya, satu-satunya hadis. Pertanyaan saya, kenapa ulama-ulama besar ya di zaman itu, karena ini hadis ini diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah. Tentu kalau menurut kriteria Imam Bukhari, salah seorang pakar pemerhati hadis yang sangat luar biasa ya, saya sangat mengaguminya. Ya, tentu saja nama Hisham bin Urwah ini adalah seorang periwayat hadis yang sangat dobit itu artinya sangat terpercaya. Tetapi persoalannya setelah saya melakukan penelitian ya terungkap ya dalam banyak buku-buku yang sebelumnya juga para peneliti kontemporer juga melakukan penelitian, ya Hisham bin Urwah itu adalah seorang ulama yang sangat mumpuni. Persoalannya dia menyampaikan hadis itu ketika dia sudah dalam kondisi yang sangat uzur. Ya, dia mengalami semacam Alzheimer gitu ya, lupa ya. Jadi bukan salahnya Hisham bin Urwah menyampaikan hadis, tapi ada kondisi yang harus kita waktu itu dia sudah dalam kondisi yang sangat uzur dan dia mengalami demensia, sehingga hadis itu ya kita melihat bahwa hadis itu kok aneh. Cuma satu-satunya periwayat hadis yang meriwayatkan. Kenapa imam-imam besar di Madinah seperti Anas bin Malik itu nggak meriwayatkan itu?
Bahkan ada satu pernyataan dari Anas bin Malik, ya seorang ulama besar juga yang selevel atau seangkatan dengan Hisham bin Urwah, dia mengatakan semua hadis yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah ketika dia masih bertempat tinggal di Madinah sebelum pindah ke Irak itu boleh diterima, tetapi setelah dia pindah ke Irak dan kondisinya sudah sangat renta begitu, itu sudah harus dikritisi, kira-kira seperti itu. Nah, lalu saya melihat bahwa dari hadisnya itu sangat lemah. Lalu saya mencari data-data sejarah. Ternyata ada sejumlah data-data historis. Nah, ini persoalannya juga di kita nih umat Islam, kalau data-data historis itu hampir tidak pernah dijadikan landasan di dalam memahami agama. Padahal itu penting. Nah, dari data-data historis itu kita temukan bahwa perkawinan Nabi dengan Aisyah itu bukan dalam usia 7 tahun, melainkan dalam usia 17 atau 18 tahun. Ini kan menarik. Nah, apa yang saya kemukakan ini bukan sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru, tetapi pandangan-pandangan yang sudah kontemporer ini yang sudah dilakukan oleh beberapa ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan beberapa pemikir moderat lainnya, itu tidak banyak dibaca di kalangan masyarakat kita. Kenapa? Karena ya terus terang saja Bang Ade, seberapa sih jumlah Muslim umat Islam yang sampai kepada pendidikan graduate gitu? Karena kalau kita melihat data statistiknya BPS, 80% penduduk Indonesia kan hanya mendapatkan pendidikan, lama pendidikannya kan hanya sekitar 7 tahun. Artinya apa? Bahwa rata-rata kita kan hanya sampai pendidikan kita kan hanya selevel kelas 1 SMP. Nah, itu pun juga pendidikan keagamaan yang kita terima, mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai pendidikan perguruan tinggi loh Bang Ade, ini pendidikan keagamaan kita tuh nggak kritis. Karena itu ya saya pikir perlu ada perombakan yang total di dalam pendidikan keagamaan kita, sehingga betul-betul dalam belajar agama yang kita kedepankan itu tetap nalar kritis, karena ini kan ilmu ya, ilmu agama. Tetap kita harus memperlakukannya sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Critical thinking itu merupakan kunci utama. Oke. Bu Musdah, oke. Saya pegang dulu nih, kuncinya critical thinking. Tapi Bu Musdah tadi kan menggunakan contoh hadis ya. Ini buat para pembaca Cokro, hadis itu adalah ucapan Nabi ya, atau perilaku Nabi yang tercatat ya. Dan itu memang bisa saja kemudian diragukan kesahihannya. Kesahihan itu artinya validitasnya. Ya, tapi kan sekarang kita mulai dari Al-Quran dulu nih, Bu Musdah ya. Makanya saya tanya, ini memang Qurannya sama nggak sih yang dibaca Bu Musdah sama yang lain, orang-orang ulama lain? Karena gini, misalnya saja, saya kasih contoh, poligami Bu Musdah. Kalau boleh nggak Bang Ade, sebelum kita masuk ke poligami, ini dulu persoalan perkawinan anak dulu. Nah, saya akan melihat ya, di dalam Al-Quran, itu jelas sekali loh Bang Ade, bahwa kriteria yang dikatakan dewasa bahwa orang itu boleh menikah itu ada 2 syarat loh di dalam Al-Quran dikatakan, yaitu syaratnya itu balighoh dan arsyidah. Balighoh itu artinya kematangan biologis, kematangan fisik. Rasyidah itu adalah kematangan emosional, bahkan juga kematangan spiritualitas. Karena itu menurut saya kalau kita menggunakan teks Al-Quran dengan menarik ya 2 syarat ini, itu nggak mungkin kan orang boleh menikah usia 7 tahun gitu ya. Jadi nggak konsisten malah ya. Betul. Iya. Oke, tapi kembali nih. Ini karena jadi gini, kalau itu kan Bu Musdah mengatakan justru ada dalam Al-Quran ya. Tapi sekarang kan ceritanya kan begini. Umat Islam diajarkan untuk percaya bahwa Al-Quran itu adalah ayat Allah. Jadi pasti benar. Beda dengan hadis kan. Nah di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bicara tentang pernikahan poligami itu. Yang bila kau tidak, si pria-pria di Muslim ini bisa menikah 2 atau 3 atau 4. Jadi dalam pandangan sebagian besar umat Islam barangkali, loh itu kan dalam Al-Quran sudah jelas-jelas dinyatakan diizinkan atau bahkan dianjurkan karena Nabi sendiri istrinya lebih dari 1. Sementara Bu Musdah itu dengan secara tegas berulang-ulang men-challenge argumen tersebut. Nah itu gimana Anda bisa menjelaskan dengan Al-Quran sudah jelas-jelas bilang bahwa poligami itu diizinkan,
atau dianjurkan dengan perilaku Nabi yang memang poligami, kemudian malah justru di-challenge oleh Bu Musdah. Silahkan Bu. Ya, terus terang ya saya ingin mengatakan begini, bahwa ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, persoalannya itu kita nggak bisa membaca ayat Al-Quran itu hanya sepotong-sepotong. Itu kadang-kadang ini loh yang apa ya, yang saya suka sedih ya. Karena kalau Anda membaca surah apa namanya tentang poligami itu hanya ada satu ayat. Itu pun juga sebetulnya ayat itu bukanlah sebuah ayat yang berupa petunjuk atau berupa perintah ya. Itu kalau mau dibaca itu baca keseluruhannya dari ayat yang pertama itu bicara tentang penciptaan manusia, bahwa kamu itu diciptakan laki dan perempuan itu dari nafsin wahidah ya, dari satu spesies yang sama. Artinya apa? Bahwa sebetulnya kemanusiaan laki dan perempuan itu adalah setara dan sederajat. Jadi mulai dari situ bacanya. Kemudian ayat yang kedua itu kan bicara tentang apa namanya perlindungan ya, proteksi terhadap anak-anak yatim. Jadi kalau saya membaca ayat itu Bang Ade, saya baca dulu apa yang disebut dengan kalau dalam Al-Qur'an itu konteksnya apa. Jadi ada namanya konteks makro berupa sejarah ya, sejarah bangsa Arab atau sejarah masyarakat jahiliyah kayak waktu itu kayak apa. Karena sebetulnya kalau kita tidak mempelajari konteks makronya ini berupa sejarah, konteks historis, konteks budaya masyarakat Arab, kita tidak akan menangkap esensi dari ayat itu sendiri. Demikian juga konteks mikro berupa asbab nuzulnya itu apa gitu. Kalau saya membaca dari penyebab turunnya ayat ya Bu. Ya, konteks mikro itu asbab nuzul. Kalau hadis itu asbab urutnya. Ya, sorry Bu Musdah. Kenapa Nabi mengatakan itu? Ya. Bu Musdah, saya harus minta penjelasan detail semacam itu karena barangkali penonton Cokro TV tidak familiar dengan apa yang tadi disampaikan Bu Musdah. Jadi kalau bisa memang kalau ada konsep tertentu dijelaskan juga tuh maksudnya apa. Sorry ya Bu. Oke. Nggak apa-apa. Nah, kalau saya melihat bahwa kita mesti tahu dulu ya konteks historis dan konteks budaya dalam masyarakat Arab ketika itu. Ketika Al-Quran turun, masyarakat Arab itu kan disebut masyarakat jahiliyah. Nah, masalahnya kita selalu menganggap masa jahiliyah itu bodoh, bukan. Jahiliyah itu artinya adalah orang yang tidak mengenal norma. Karena itu pada masa jahiliyah orang boleh menikah banyak loh Bang Ade, kapan aja di mana saja. Kan karena itu juga pada masa itu adalah masa di mana perbudakan dianggap legal. Bahkan orang boleh punya istri sampai ratusan loh, asal tahu ya. Karena ada satu hadis Nabi itu yang ceritanya seorang pemimpin suku Damas itu di Damaskus itu ingin masuk Islam, lalu Nabi bertanya, istrimu berapa? Dia mengatakan lebih dari 200 kan, dia mengatakan gitu. Nabi mengatakan ya, bisa nggak kamu ambil 4 saja, lalu sisanya kamu merdekakan, kira-kira begitu. Ya karena itu kan masa perbudakan, belum lagi budak ya dan sebagainya. Jadi kita melihat dalam konsep perbudakan di mana emang perempuan itu nggak ada nilainya karena setiap kali terjadi peperangan ya ganimahnya itu salah satunya itu adalah perempuan-perempuan itu tadi. Ganimah itu artinya rampasan perang dan itu menjadi milkul yamin. Milkul yamin itu artinya milik seperti halnya dengan perempuan waktu itu sama dengan benda-benda yang lain, setara dengan onta dan sebagainya yang dirampas dalam peperangan gitu kan. Ini kan mesti kita tahu cerita-cerita tentang ini. Nah, Islam datang itu untuk melakukan perubahan, menurut saya perubahan yang sangat radikal dari yang tidak teratur, tidak ada aturan tentang perkawinan, tidak ada aturan tentang relasi suami istri, itu nggak ada aturan, terserah kamu mau apa terserah begitu ya, suka-suka kamu lah, kira-kira begitu. Nah, Islam mulai melakukan pengaturan-pengaturan yang menurut saya itu sangat radikal karena itu masa-masa yang sangat, kalau kita bayangkan jahiliyah itu kayak apa ya, mengerikan sekali ya, tidak ada pokoknya yang berbicara barbar lah ya. Iya, betul. Nah kalau saya membaca konteks mikronya, ketika ayat ini turun ya setelah perang Badar di mana banyak sahabat-sahabat besar itu meninggal dan mereka meninggalkan anak-anak yatim, anak-anak perempuan yatim gitu. Tetapi anak-anak perempuan yatim ini tidak tidak berarti mereka itu miskin Bang Ade. Mereka kan orang tuanya meninggalkan bersama mereka harta-harta ya. Nah, banyak orang lalu para walinya ini lalu biasalah orang itu kan lalu culas ya, para wali itu ingin menikahi anak-anak yatim ini
dengan harapan apa? Menguasai Kekayaan. harta-harta mereka. Oke. Nah, itu kan Oke. jelas. Nah, Hmm. turunlah ayat mengatakan, jadi seolah-olah itu ayat itu mengatakan, "Fankihu ma taba lakum," kamu mendingan ya daripada kamu mengganggu anak-anak yatim ini. Jadi kan itu pada ayat sebelumnya kan dikatakan, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama." Ya, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'." Karena itu jangan pernah melupakan permulaan ayat itu. Wa in khiftum alla. Ya, ya ini loh kata-kata yang wa in Iya. khiftum alla tuqsitu fil yatama ini Iya. selalu dilupakan. Itu Saya apa itu, kadang-kadang Bu? kesel ya. Iya, ya biasalah Bu. Orang kan suka cherry picking. Nah, artinya apa kalau kita membaca ayat itu benar-benar ya, kalau kamu takut untuk tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim itu yang kamu mau kawini, karena Tuhan tahu bahwa kamu itu akan berlaku culas. Kamu mau mengawini mereka itu bukan karena kamu benar-benar mencintai atau apa, tetapi kamu kan hanya ingin mengambil harta mereka. Nah, daripada kamu berlaku tidak adil, ya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jadi itu dalam konteks anak-anak yatim sebetulnya. Nah, kawinlah kamu dengan yang lain, carilah perempuan lain, mau 2, 3, dan 4. Tapi jangan lupa Bang Ade, orang-orang Arab itu punya kebiasaan 2, 3, 4. Jadi kata-kata masna wa thulatsa wa ruba' itu bukan hanya ditemukan dalam konteks poligami, tetapi juga ditemukan dalam konteks ayat-ayat yang lain. Jadi harus diketahui juga loh budaya orang Arab. Kenapa 4? Ya memang itu semacam budaya. Pokoknya kamu jangan ganggu ini, carilah yang lain, asal kamu jangan melakukan kezaliman terhadap anak-anak yatim. Jadi itu bukan anjuran ya, Bu ya? Bukan Iya, anjuran. betul. Jadi kalau di kita ini ya, kadang-kadang mungkin kalau saya bisa mengilustrasikannya dalam konteks kekinian ya, misalnya gini, anak-anak kita ngerecokin kita nih di kamar, lalu kita bilang gini, kamu boleh main di mana saja, pokoknya asal bukan di kamar ini, soalnya saya mau kerja. Kamu boleh apa saja gitu kira-kira. Tapi apakah kita benar-benar mengatakan kamu boleh apa saja? Kan sebetulnya tidak. Yang intinya kan kamu jangan ganggu saya di sini kan sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya itu bukan perintah juga loh, tetapi sekedar untuk memberikan apa ya, supaya anak kita itu jangan mengganggu di kamar ini, kamu boleh bermain di mana saja. Ya, tetapi tidak berarti dia boleh benar-benar bermain di mana saja, kan itu berbahaya juga kan. Nah, konteks itu adalah jangan ganggu yang ini. Sama dengan itu kata Allah, jangan ganggu anak yatim. Karena bagi Islam, anak yatim itu harus diperlakukan semulia mungkin. Nggak boleh. Perlakuan yang semena-mena terhadap anak yatim itu dosanya jauh lebih besar ya ketimbang anak-anak biasa. Ini loh yang tidak karena itu menurut saya pembicaraan tentang poligami dalam Islam itu satu tarikan nafas dengan pembicaraan tentang proteksi terhadap anak-anak yatim dan juga pembicaraan terhadap upaya untuk membebaskan perempuan dari perbudakan. Bu Musdah, apa komentar Ibu? Sekarang kan sering tuh ada seminar bagaimana poligami sukses gitu loh. Bagaimana saya mau dengar aja komentar Bu Musdah. Ya, saya heran aja. Sebetulnya sih bagi saya ya, kamu mau poligami atau tidak itu urusan kamulah pribadi. Tetapi persoalannya sekarang ini itu semacam kampanye terbuka ya di ruang publik kita, dan itu mengganggu rasa kemanusiaan saya sebagai manusia itu betul-betul saya terganggu rasa kemanusiaan saya. Kok ada ya seperti itu ya? Ini betul-betul saya mengatakan ini betul-betul kok seperti masa-masa jahiliyah di mana pada masa itu saja Nabi sendiri sudah mencoba membuat perbaikan-perbaikan begitu. Kalaupun Nabi nanti pada akhirnya juga melakukan poligami, kita lihat saja seperti apa poligami Rasulullah. Jadi saya selalu mengatakan kalau kamu mau berpoligami ya lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu jelas sekali terbaca dalam banyak sejarah. Itu mahal loh, jadi ikut seminar itu 3,5 juta, 3 juta. Itu panitianya untung banget loh, Bu. Ya itulah buat saya bentuk kejahiliahan masyarakat modern ya seperti itu, dan saya merasa bahwa kadang-kadang ya agama itu bukan membuat kita menjadi lebih wise ya, ternyata bahwa agama itu sering diperjualbelikan untuk kepentingan-kepentingan kapitalistik ya, untuk kepentingan politik identitas dan sebagainya. Bu, tapi dari cerita yang tadi disampaikan oleh Ibu Musdah penjelasan, jadi pada dasarnya barangkali kita bisa bilang jangan pernah baca ayat-ayat Islam itu, Al-Quran maksud saya, dan plus hadis dan plus sunnah itu secara literal. Barangkali itu kunci juga ya Bu ya? Sangat. Kita nggak bisa, karena
apa ya, teks-teks itu kan bisu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sudah mengatakan di awal bahwa teks-teks Al-Quran maupun teks-teks hadis itu bisu, tergantung siapa yang membacanya. Karena itu sekarang mari kita membangun sebuah kecerdasan yang saya selalu mengatakan itu penguatan literasi agama, Bang Ade, yang sekarang saya selalu mengajak. Mengapa? Itulah sebabnya karena kenapa Al-Quran itu dimulai dengan Iqra. Nah, kata-kata Iqra ini, Bang Ade, bukan sekedar membaca atau menulis, tetapi Iqra itu kalau saya melihat ya kata-kata qara'a di dalam lisanul Arab itu, kata qara'a itu artinya adalah membaca, kemudian mengerti, ya, memahami, lalu kemudian menghayati dan mengambil ya pesan-pesan moral yang ada di dalam di balik ayat-ayat itu untuk diimplementasikan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Itu namanya Iqra. Itulah sebabnya Bang Ade di dalam kehidupan kita nggak ada tuh musabaqah qiraatil Quran ya. Adanya itu musabaqah tilawatil Quran. Karena adanya itu cuma tilawah. kalau Ya, musabaqah jadi ada apa tadi? qiraatil Quran itu nggak ada, wah susah itu karena itu perlombaan untuk bagaimana kita betul-betul mampu menghayati dan mengimplementasikan ayat-ayat Quran itu dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oh, gitu. Tapi kalau musabakoh interpretasi Quran kan menarik juga, Bu. Nggak kalau misalnya ada musabakoh, tapi orang masing-masing yang diperagakan adalah interpretasi, kan menarik tuh, Bu. Implementasi, ya itu lebih susah sih, Bu. Bu, tapi saya mau bilang gini. Ibu kan bilang ini harusnya orang itu semacam literasi Quran lah ya, Iqra dan seterusnya. Tapi contohnya nih ya, Bu Musdah tiba pada pengetahuan bahwa tadi Aisyah itu sebenarnya tidak menikah pada usia 7 tahun. Itu saya yakin ibu tuh belajarnya susah. Harus cari informasi itu. Itu dapatnya dari mana? Ya karena hati kecil saya itu terganggu, masa sih Nabi orang yang selalu wise di dalam mengambil keputusan, ya bahkan Nabi sendiri kalau tidak ada tuh anak-anaknya yang menikah menikah masih usianya sangat muda. Kok bisa ya Nabi menikah dengan perempuan yang muda usia begitu? Itu di mana gitu letak? Jadi itu menimbulkan ada semacam gugatan ya di dalam diri saya. Jadi saya kemudian membaca. Nah ini kan yang tidak ada pada diri kebanyakan umat Islam yang keinginan untuk menggali dan menggali lagi, Iqra lagi. Itu kan itulah yang menurut saya yang tidak muncul. Sorry Bu, tapi Bu Musdah dapat informasi yang tadi Ibu sampaikan kepada kita semua itu ya tentang sebetulnya itu menurut kitab-kitab yang lebih valid itu menunjukkan bahwa dia 17 tahun. Itu kan pasti untuk bisa tiba pada pengetahuan itu membutuhkan pengetahuan cara membaca, cara menafsirkan, mungkin bukan bahasanya bukan bahasa Indonesia pasti kan? Itu kan susah, Bu. Pasti ya. Karena kalau untuk pengetahuan bahasa Arab, Bang Ade, alhamdulillah saya tidak begitu sulit ya, karena saya kan dulu jurusan sastra Arab kan, bahasa dan sastra Arab. Jadi saya punya modal untuk membaca literatur Arab ya. Kemudian juga ya kita tuh orang seperti saya ini orangnya selalu curious ya, selalu haus untuk membaca dan membaca ya. Alhamdulillah saya merasa bahwa itu adalah sebuah anugerah yang ditakdirkan Tuhan kepada saya. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan satu kesadaran kepada saya untuk selalu membaca dan membaca lagi. Tapi kenapa nggak banyak, Bu, orang seperti Ibu? Ya karena mereka pikir untuk apa gitu ya. Pertama, ya udah cukup lah ini orang Nabi itu menikah 7 tahun, apa sih masalahnya gitu. Mereka tidak mau melihat persoalan-persoalan sosial di masyarakat kita bahwa perkawinan anak itu merupakan awal dari berbagai problem sosial. Karena perkawinan anak itu yang membawa kepada trafficking, ya perdagangan anak, ya yang membawa kepada perceraian, KDRT, lalu banyak sekali persoalan-persoalan terkait dengan kesehatan reproduksi. Wah, kalau sudah bicara tentang perkawinan anak itu bisa 2 semester ya mengajarkan implikasinya dalam kehidupan sosial, dan ini yang tidak disadari oleh umat Islam. Oke. Ya tapi saya tidak bicara umatnya, Bu. Kan kami ini, misalnya saya orang awam nih. Saya kan perlu ilmuwan, perlu ulama yang bisa mengajarkan pada saya. Saya aja baru tahu tadi penjelasan semacam itu dari penjelasan Bu Musdah, tidak dari yang lain. Pertanyaan saya itu adalah,
kok nggak cukup banyak ulama seperti ibu? Kan ulamanya banyak di Indonesia dan pendidikannya juga tinggi. Abdul Somad juga doktor, Bu. Tapi kenapa mereka tidak mengajarkan yang seperti ini, Bu? Kepada umatnya. Jangan jauh-jauh. Suami saya saja nggak mau menyampaikan seperti ini karena apa? Pusing dia bilang gitu. Ngapain kita karena dianggap itu bertentangan pandangan umum dan itu menimbulkan rasa tidak nyaman gitu karena nanti mereka merasa nggak nyaman aja gitu. Ada apa sih kok itu udah seperti itu kok di masyarakat. Jadi saya kadang-kadang mengatakan ya, jangankan jauh-jauh suami saya saja yang sama-sama profesor. Yang bahkan suami saya itu bahkan profesor di bidang bahasa Arab loh. Tapi bukan hanya bahasa Arab, tapi juga tafsir. Mestinya dia lebih kokoh untuk menyampaikannya karena dia profesor di bidang tafsir. Dia nggak mau pusing tuh. Dan dianggap ini nggak penting-penting amat. Oke, nah kita sekarang mulai satu-satu deh ya. Ini buat penonton Cokro nih, kita perlu dengar nih penjelasan Bu Musda dalam banyak hal. Tadi soal poligami, wahai para pelaksana kampanye poligami sudah dengar ya penjelasan Bu Musda. Kedua, isu mengenai warisan perempuan dan laki-laki. Saya ulang ya buat para penonton Cokro, yang saya tahu di Quran tuh jelas ada pembagian warisan laki dan perempuan 2x1, laki-laki dapat lebih 2 kali lipat dari perempuan. Kalau sikap Ibu mengenai ini gimana? Ya, saya sudah tulis dalam buku saya itu ya, Muslimah Reformis itu bahwa sebetulnya bicara tentang warisan di dalam Al-Quran juga tidak ada satu ketentuan yang pasti loh. Pasti itu dalam arti bahwa setiap perempuan jumlahnya 2:1 enggak loh, Bang Ade. Jadi tergantung posisinya. Jadi kalau ibu itu dapat 1/3. Kalau anak si yang meninggal itu punya anak, dia dapat 1/6. Nah, istri 1/4 atau 1/8 ya. Nah, kadangkala kalau dalam posisi sebagai asobah itu artinya gini, ada kelompok-kelompok yang seharusnya menerima warisan itu nggak ada di dalam komposisi penerima warisan. Nah, dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang perempuan itu dapatnya jauh lebih banyak loh daripada laki-laki. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan 2:1, no. Ya, jadi itu adalah jumlah yang bergerak. Jadi jumlah warisan itu, pembagian warisan itu adalah jumlah yang bergerak mengikuti posisi dan komposisi seseorang di dalam keluarga. Karena itu saya pikir, tetapi juga yang paling harus dipahami terlebih dahulu adalah ketika ayat ini turun, ayat-ayat tentang warisan, kita mesti tahu dulu bahwa dalam masyarakat jahiliyah itu nggak ada pembagian untuk perempuan. Ini menarik ya. Dan juga nggak ada pembagian untuk anak laki-laki. Yang dapat bagian warisan dalam konteks masyarakat jahiliyah itu hanyalah laki-laki dewasa dan bukan budak. Karena kalau laki-laki ya dan dia budak, dia juga nggak dapat. Ini kan menarik nih. Nah, Islam datang itu melakukan perubahan yang begitu radikal. Ya, bahwa semua orang, ya, even anak di dalam kandungan pun juga dapat. Coba bayangkan. Ya, nggak laki, nggak perempuan. Jadi perubahan inilah yang menurut saya. Jadi saya itu selalu membaca selalu membaca inspirasi dari ayat-ayat itu bahwa Islam datang itu memberikan perubahan yang betul-betul mencengangkan ya pada masyarakat jahiliyah di mana perempuan, laki-laki, budak, anak-anak laki-laki itu nggak dapat warisan. Tiba-tiba datang bahwa semua orang mendapatkan warisan, termasuk juga para budak. Ini kan sebuah perubahan yang buat saya inilah yang harusnya menginspirasi kita bahwa Islam datang itu untuk membawa pesan-pesan kesederajatan, kesetaraan semua manusia, ya, bahwa jumlah perempuan waktu itu belum setara dengan laki-laki. Ya, mungkin menurut saya itu adalah karena kondisi ekonomi ketika itu di mana perempuan belum memiliki juga kontribusi yang seperti sekarang kan di dalam kehidupan keluarga. Mungkin ketika itu tidak banyak perempuan yang bekerja, karena itu kontribusinya di dalam ekonomi keluarga ya hanya segitu. Tetapi buat saya perubahannya itu adalah dari tidak menerima warisan sampai dia menjadi penerima warisan. Dan satu lagi Bang Ade, posisi perempuan pada masa jahiliyah itu adalah sama dengan barang. Jadi kalau Bang Ade meninggal, istrinya itu bisa diwarisi oleh keluarga. Coba bayangkan. Dia adalah objek. Nah, Islam datang mengakui bahwa perempuan itu bukan objek, dia adalah subjek yang bahkan menerima warisan.
Karena itu saya selalu melihat ya konteks-konteks seperti ini sehingga saya betul-betul memahami, ya Allah, Islam ini buat saya ini luar biasa ya, membuka mata peradaban kita bahwa perempuan itu adalah makhluk mulia yang juga harus diperlakukan sebagai subjek. Jadi Bu Musdah punya cara pandang bahwa sebetulnya ayat-ayat itu tidak mesti diterapkan sebagaimana tertulis dalam kitab suci tersebut. Sebelum ya itu cocok untuk pada masa-masa itu ya, tetapi kok di mana perubahan-perubahan itu terjadi karena juga Al-Quran juga memberikan contohnya kepada kita, ketika begini dapatnya segini, ketika begini dapatnya segini. Ya ada clause-clause ya yang dicontohkan. Jadi saya tidak membuat sebuah keputusan sendiri gitu, tapi saya mempelajari beragam ayat Al-Quran. Oh, ternyata Al-Quran menyebutkan kalau begini posisinya, begini komposisinya dalam keluarga, jumlahnya sekian. Berarti kan sebuah jumlah yang bergerak, dinamis ya, tidak baku gitu. Menarik loh kalau kita membaca ayat-ayat tentang waris. Tetapi pada ujungnya warisan itu sebetulnya dibangun untuk supaya ada rasa keadilan. Nah, karena itu saya dalam beberapa tahun-tahun 2005-an ya, saya dengan para hakim agama itu membuat ya upaya-upaya bagaimana supaya implementasi para hakim agama di lapangan itu mempertimbangkan ya kondisi penerima warisan ini. Misalnya ya, orang tua itu sepanjang hidupnya dirawat oleh seorang anaknya. Ya tentu yang merawat itu harus mendapatkan lebih dong dari saudara-saudaranya yang lain yang tidak punya kontribusi di dalam perawatan ataupun dalam menjaga orang tua itu. Ini kan masalah keadilan gitu. Tapi hukum Islam kan ada hukum Islam juga yang berlaku di Indonesia ya Bu ya. Kalau nggak salah waris itu antara lain menggunakan hukum Islam. Oh iya, kan kita punya kompilasi hukum Islam. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu Bang Ade kita punya kompilasi hukum Islam itu mengatur soal hukum perkawinan, ya, lalu hukum waris dan hukum wakaf. Dan yang menarik asal Bang Ade tahu ya, beberapa hakim agama itu sudah sangat progres ya ketika dia memutuskan perkara berkaitan dengan waris itu mereka tidak selamanya mengambil pandangan-pandangan yang tradisional kayak gitu loh. Saya menemukan beberapa hakim yang sangat progres, bahkan beberapa keputusan itu memberikan bagian kepada perempuan itu 2 kali lipat dari laki-laki dengan berbagai alasan yang saya kemukakan tadi. Ya Bu Musdah, jadi misalnya ini buat kita semua barangkali jadi pelajaran nih, orang-orang Islam di Indonesia. Haruskah orang Islam di Indonesia itu mematuhi hukum Islam tersebut, atau boleh nggak dengan cara non-Islam? Atau bukan non-Islam artinya misalnya semua anak dibagi secara rata dan seterusnya, itu boleh nggak sih? Ya boleh saja. Buktinya beberapa ulama besar itu saya melihat ya dia melakukannya begini. Misalnya ya ada 5 anak laki-laki, 5 anak perempuan. 5 anak laki-laki ini semua mendapatkan pendidikan yang sangat tinggi ya, karena orang tuanya dulu masih berpikiran orang anak laki-laki ini patut mendapatkan pendidikan tinggi. Nah, ketika pembagian warisan, para anak laki-laki itu sepakat, udah kita nggak usah lah kita mendapatkan warisan, kan kita sudah dapat pendidikan yang cukup tinggi, berikanlah seluruh harta warisan orang tua kita ini kepada anak perempuan, pada saudara-saudara kita yang perempuan. Nah, kesepakatan itu kan lebih baik daripada harus berpengadilan ya, memalukan juga sih menurut saya. Karena itu saya pikir mari kita beragama itu lebih dengan mengedepankan hati nurani ya. Karena itulah yang disebut dengan takwa, apa di dalam hati nurani kita yang rasanya itu dibangun dengan kita kasih sayang ya, cinta kasih gitu. Karena ini yang nggak ada nih Bang Ade. Kita rata-rata tuh beragama tuh lebih banyak ya, ini juga persoalannya karena ya pengajaran agama kita di Indonesia ini lebih banyak bersifat legal formal ya, fikih gitu. Jadi semuanya tuh main hitung-hitungan haram halal. Padahal kan agama kan tidak selamanya haram halal ya. Ada yang dimaksud dengan sisi-sisi yang saya selalu sebutkan itu adalah etika ya, lebih pada kasih sayang, kepada sikap gitu. Jadi ini yang nggak ada menurut saya. Jadi bisa dibilang nih buat penonton juga bahwa kendati pun ada sebetulnya tercatat dalam Al-Quran, sebetulnya pemahaman kita tentang hukum waris itu harusnya jauh lebih yang dipertimbangkan rasa keadilan ya, kalau
ya. Jadi halal semacam itu. Instead of berkonsentrasi pada 2 kali 1 gitu ya, atau 3 kali 1 atau berapa kali dan seterusnya. Iya, lagian juga kita kan sudah menjadi manusia yang beradab lah. Jadi kita lihat saja lah siapalah dari keluarga kita yang betul-betul membutuhkan. Bahkan kalau menurut saya ya, harta warisan itu nggak perlu harus dibagi. Jadi dibiarkan saja utuh, tinggal pemanfaatannya itu nanti yang dibagi kepada mereka yang betul-betul manfaat. Kalau Anda tidak merasakan manfaat, ya untuk apa juga gitu ya Anda bersikeras dengan harta warisan itu. Jadi saya pikir jauh lebih baik kita mengedepankan kebersamaan ya, kasih sayang di dalam kehidupan bersama. Jadi nggak usah harus sekian, harus dibagi. Kadang-kadang saya berpikir, aduh kasihan sekali harta itu setelah dibagi ya nggak ada maknanya juga gitu, tidak membuat orang itu jadi kaya, tetapi juga harta yang besar itu jadi dipotong-potong seperti itu jadi tidak bermakna ya. Kenapa nggak dijadikan modal sosial ya untuk menghidupi keluarga itu, mungkin dari keluarga itu ada yang miskin, ada yang butuh pendidikan, begitu kan? Kenapa nggak dimanfaatkan seperti itu loh, Bang? Ada kadang-kadang saya berpikir, aduh kenapa sih orang kok tidak berpikir lebih lebih, karena agama ini sebetulnya bukan soal hitung-hitungan gitu, soal bagaimana memfungsikan agama dan menjadikan agama itu fungsional di dalam kehidupan keseharian kita. Bu Musda, ini mudah-mudahan bukan sesuatu yang private, tapi dalam keluarga besarnya Bu Musda diterapkan nggak hukum waris Islam itu? Kita sih, bapak saya meninggal, nggak ada tuh yang mikir-mikir hartanya siapa yang bagi. Karena kita cuma sudah sadar, nggak ada gunanya juga, dan nggak ada juga orang yang kaya karena warisan gitu loh. Jadi bagi rata lah gitu. Sejak bapak saya meninggal tuh nggak ada yang pikir-pikir, bapak kita punya harta apa ya? Padahal udah meninggal sejak 7 tahun yang lalu ya, sampai sekarang kalau Bang Ade nggak tanya, saya nggak jadi ngeh. Oh iya ya, kita kok nggak pernah ketemu soal itu ya. Baru sekarang ini ada yang nanya saya soal warisan. Saya nanya bukan minta bagian loh, Bu Musda. Saya malah nggak pernah kepikiran ya, sampai sekarang udah 7 tahun meninggal, saya belum tahu tuh bapak saya punya apa saja. Ya buat saya ya kebetulan masih ada yang masih sekolah, ya biarlah itu jadi kebutuhan orang yang masih sekolah gitu. Kita kan sudah selesai. Iya. Aduh, kalau aja orang Islam semua kayak Bu Musdah nih, aman kali dunia ini. Oke, Bu Musdah, sekarang pindah lagi ke isu kontroversial lain. Karena Bu Musdah ini punya banyak sekali isu kontroversial. Ini besar, ini berat nih. Soal LGBT. Ya, Bu Musdah itu dikenal sebagai orang yang menyatakan bahwa kata siapa Islam itu mengharamkan LGBT. Itu gimana pendapatnya Bu Musdah? Penjelasannya. Saya itu heran aja gitu. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Bang Ade, ini isu LGBT ini yang isu yang paling banyak membuat saya itu dipelintir, gitu ya. Padahal sebetulnya saya itu ingin mengajak kita semua untuk tidak memperlakukan kelompok LGBT itu secara diskriminatif. Ya, karena mereka itu manusia gitu, wujudnya manusia. Buat saya nih ya, selama mereka itu berwujud manusia, ya kita harus menghormati dia sebagai manusia ciptaan Tuhan gitu. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran hukum, kenapa nggak kita bawa ke ranah hukum? Jadi nggak usah kita bersikap anarkis kepada mereka seolah-olah kita ini Tuhan ya. Boleh jadi di Bang Ade, kelompok-kelompok LGBT itu ya kesalahannya atau dosanya itu cuma terkait dengan masalah-masalah ya pemahaman dia tentang masalah seksualitas. Tetapi kita belum tentu loh, kita mungkin kesalahan kita atau dosa kita itu mencakup banyak aspek dalam kehidupan kita. Karena itu janganlah merasa sok suci ya. Karena itu marilah kita melihat mereka itu sebagai manusia, bukan sebagai sebagai orang yang dianggap berdosa lah, salah, kemudian harus dibunuh dan sebagainya. Karena itu saya menghimbau hanya itu saja, tetapi kemudian dipelintir ya, kemudian di mana-mana muncul pandangan ya bahwa saya itu menghalalkan perkawinan sejenis. Saya pikir wah hebat juga ya saya, karena bagi saya yang boleh mengharamkan dan menghalalkan itu hanya Allah, bukan manusia, bukan juga MUI gitu ya. Jadi heran juga nih orang-orang ini kok bisa-bisanya ya membuat pelintiran-pelintiran, tapi saya nggak pernah tidak pernah menanggapi, karena buat saya
saya ingat sekali kata Gus Dur ya, saya selalu berkonsultasi kepada Gus Dur, kata Gus Dur, nggak usah layanilah yang begitu-begitu, nggak usah buang-buang energi untuk melayani kelompok-kelompok yang nggak waras gitu katanya. Tetapi ya akhirnya juga saya saya tidak pernah menanggapi betul ya, mereka mencaci maki, bahkan buat karikatur yang sangat serem loh terhadap saya. Jadi seolah-olah saya itu berada di neraka, lalu ada setan-setan yang berlidah panjang di sekitar saya, kayak dalam hati saya ini orang kok kreatif banget ya, tetapi ya begitulah. Bu Musda tadi mengatakan yang berhak menghalalkan, mengharamkan pernikahan sejenis itu Allah ya. Memang nggak ada ya dalam Al-Quran tuh larangan untuk menikah sesama jenis? Ya, yang saya baca itu, bahkan kalau saya mau kalau Anda baca itu di dalam ayat-ayat Quran itu menarik loh. Kata-kata zauj itu kan dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu bisa berarti laki, bisa berarti perempuan. Zauj itu artinya Bang Ade, suami atau istri. Jadi sebetulnya dalam Al-Quran itu zauj itu artinya couple ya, pasangan. Menarik loh, itu liberal banget loh kita membaca Al-Quran. Kata teman saya yang orang Pakistan itu mengatakan, Musta kalau kamu baca Al-Quran itu liberal sekali. Jadi pasangan itu bisa laki, bisa perempuan. Itu kan menarik kan? Saya kurang paham. Saya kurang paham. Nah, Pak. kan di dalam Al-Quran itu Bang Ade, kata-kata zauj itu kan artinya pasangan. Azwajikum. Kan? Ya. Begitu kan? Ya. Misalnya dalam konteks pasanganmu gitu ya? Ya, pasanganmu. Ya, pasanganmu artinya zauj itu di dalam Al-Quran bisa berarti suami, bisa berarti istri. Ini menarik ya di dalam Al-Quran. Jadi artinya apa? Bahwa Al-Quran itu liberal sekali, bahwa zauj itu nggak selalu berarti perempuan. Ya, tetapi yang saya ingin katakan kepada kita semua dalam konteks LGBT people ini adalah kalaupun kamu meyakini bahwa perkawinan sejenis itu adalah haram, ya silakan Anda meyakini itu, tetapi jangan Anda menghalangi orang lain. Misalnya saya ketemu dengan kelompok LGBT people itu di Cape Town ya, sebuah organisasi gay ya di sana itu mereka mengaku sebagai gay Muslim, tetapi juga mengembangkan ya perkawinan sejenis karena Cape Town itu Afrika Selatan ya, South Africa itu melegalkan ya perkawinan sejenis ya. Tetapi buat saya mari kita menghargai gitu, menghargai orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Tapi perlu saya ulang nih, jadi tidak ada Bu ya dalam Al-Quran larangan terhadap pernikahan sejenis. Kalimat itu nggak ada. Nggak ketemu hadisnya. Yang ada itu adalah yang selalu menjadi acuan dalam larangan ini, itu adalah selalu ayat-ayat yang bicara tentang kisah Nabi Lut. Kalau Bang Ade baca buku saya itu judulnya seksualitas yang memahami fungsi, arti dan itu diterbitkan tahun 2015. Nah, di situ saya katakan, saya mengulas atau melakukan kajian terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang kisah Nabi Lut. Nah, saya menemukan apa yang dikemukakan di dalam kisah Nabi Lut itu adalah larangan tentang kekerasan seksual dalam arti rape. Jadi nggak boleh. Jadi bahkan kalau saya membaca kisah Nabi Lut itu sebetulnya pengikut Lut itu yang melakukan rape itu sebetulnya mereka itu biseksual. Jadi Al-Quran mengatakan, kenapa kamu meninggalkan istri-istri kamu lalu kamu melakukan kekerasan seksual terhadap terhadap tamunya Nabi Lut ya. Jadi kan itu dikecam. Jadi saya membaca bahwa hampir seluruh kajian terhadap kisah Nabi Lut ini di kajian kontemporer, Anda bisa baca buku-bukunya Aminah Wadud ya, Asma Barlas, siapa lagi beberapa tokoh yang kontemporer sekarang ini, itu semua sepakat mengatakan bahwa yang terjadi pada masa Nabi Lut itu adalah kekerasan seksual. Itulah yang dilarang. Saya melihat ya bahwa setiap nabi itu kan polanya sama nih Bang Ade. Jadi kalau saya melihat pola kenabian itu sama. Jadi nabi itu biasanya diutus pada masyarakat yang kekejiannya itu sudah melampaui batas. Nah, masyarakat itu beda-beda. Ada yang
kekejiannya itu dalam hal timbangan, ya seperti pada Nabi Soleh ya. Lalu Nabi Musa itu kepada Fir'aun, ya, yang lain-lain begitu. Nah, Nabi Lut ini adalah kepada kekejian yang berkaitan dengan seksualitas. Jadi pada waktu itu kekejiannya itu luar biasa. Nah, Nabi Lut datang menyampaikan ajaran Tuhan, tapi polanya itu kan selalu sama. Sebagian masyarakat itu menolak. Lalu kemudian azab Tuhan datang. Ya sama seperti itu. Jadi mulai dari Nabi Nuh ya yang paling banyak cerita tentang itu, dan Nabi-Nabi. Nah, pada Nabi Muhammad ini menarik loh. Kalau kita membaca, Nabi Muhammad juga ketika berada dalam kondisi yang sangat-sangat genting, ketika dia datang ke Taif ya, Taif untuk berdakwah, lalu masyarakat Taif itu meresponnya dengan kekejian, melempari dia batu dan sebagainya. Lalu kan malaikat Jibril kan turun. Kamu mau ya, katanya, ya Rasul, kamu mau saya timpakan azab kepada masyarakat Taif yang memperlakukan kamu secara keji. Saya bisa mengangkat gunung-gunung di sekitar sini untuk saya timpakan kepada mereka. Tetapi Rasulullah itu kan adalah sangat sangat pro kepada kekerasan. Nggak mau penyelesaiannya itu kekerasan. Rasulullah mengatakan jangan melakukan itu. Saya tidak ingin mereka itu ditimpakan azab, karena saya masih percaya bahwa generasi mereka nanti akan menerima dakwah Islam. Nah, apa yang saya ingin katakan bahwa kenapa ya sikap Rasul yang anti kekerasan ini tidak menginspirasi kita gitu ya. Nah, karena pola-pola kenabian itu sama dengan itu. Jadi ada dakwah, kemudian ada resistensi dari umat, lalu kemudian turun azab. Nah, umat Nabi Lut itu juga menerima azab sama dengan umat Nabi Nuh, sama dengan umat Nabi Ibrahim, sama dengan umat nabi-nabi yang lain begitu. Jadi nggak usah terlalu didramatisir bahwa perhatikan itu umat Nabi Lut begini-begini kan. Kadang-kadang ada orang tuh sampai mengirimkan pidato panjang lebar ke saya. Bu Musa itu sadar nggak sih kalau umat Nabi Lut mengalami begini-begini? Dalam hati saya, ya ampun ya. Semua nabi itu punya pola yang sama gitu ya. Hanya pada Nabi Muhammad yang tidak ditimpakan azab. Karena apa? Karena nabi kita ini adalah orang yang sangat anti kekerasan. Ya, karena itu saya pikir ya tidak mesti juga sih kita menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan. Saya selalu ikut kepada Rasulullah. Nah, yang seperti ini yang tidak banyak terungkap di masyarakat kita. Betul. Jadi sebetulnya intinya adalah tadi, kalau saya boleh emphasis, adalah pada kekerasan seksual itu yang diperangi ya oleh Islam ya. Kalau kekerasan seksual sih nggak ada toleransi lah ya. Nah, kekerasan seksual itu yang harus kita pelajari sekarang, apa bentuknya, seperti apa. Karena ya seperti undang-undang kekerasan seksual yang sedang kita kembangkan ini, dan ini sudah 6 tahun loh Bang Ade. Tahu nggak apa kata para pemimpin kita di DPR? Wah, kekerasan seksual ini sesuatu yang tidak bisa dibuatkan undang-undang, karena itu kan dalam hubungan relasi seksual itu kan orang kan suka sama suka. Dalam hati saya, kok anggota DPR kok ngomongnya kayak begitu ya. Nah, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang kita jabarkan di dalam undang-undang anti kekerasan seksual itu kan sangat jelas Bang Ade. Di situ nggak boleh ada pelecehan seksual ya. Nggak boleh ada eksploitasi seksual, nggak boleh ada perlu perkosaan lah ya, Bu ya. Ya, nggak boleh ada, pokoknya semua yang bentuknya itu perkosaan. Tetapi di masyarakat kita Bang Ade, yang dimaksud dengan perkosaan itu marital rape itu kan nggak boleh disebutkan. Bahkan beberapa ulama itu kan marah betul. Kenapa? Karena menurut dia ya sebagai istri kamu nggak boleh dong menolak begitu. Dan hati saya, ya Allah, kok bisa ya pandangan seperti ini muncul dari seorang ulama ya? Bu Musda, tapi kan ada hadisnya yang bilang perempuan kalau nggak mau menerima ajakan suami itu dikutuk oleh malaikat. Gimana, Bu? Nah, itu dia. Itu kan bunyi hadisnya, idza da'a rajulun imra'atahu ila firashi fa'abat ya la'anathal malaika hatta tusbiha. Nah, kalau saya membaca hadis itu Bang Ade, saya melihat kata kuncinya itu kan fa'abat. Ya, jika seorang suami mengajak istri ke tempat tidur lalu dia menolak. Nah, fa'abat itu artinya menolak. Pertanyaannya, dia menolak karena apa? Kalau dia menolak tanpa alasan apapun, ya buat saya itu ya mesti ada satu, tapi nggak mungkin dong ada penolakan tanpa alasan, karena itu alasannya ini harus digali. Karena itu kata kuncinya fa'abat. Kenapa dia fa'abat? Ya, lah, kalaupun dia menolak apa? Itu kan cuma anak hal malaika. Kadang-kadang saya berpikir baca dulu deh teksnya bener-bener ya.
Laknat hal malaikat, mereka akan dilaknat oleh malaikat. Sebenarnya Bang Ade takut sama malaikat. Loh dia kan setara dengan kita, sama-sama makhluk. Kenapa takut gitu ya? Kadang-kadang kalau kita menggunakan rasionalitas kita loh, apa urusannya dengan malaikat? Saya ingat dulu Mas Hikam begini, Musda, kenapa sih kok malaikat itu ikut-ikut campur dalam hubungan intim manusia gitu? Ada apa gitu? Loh, kalau kita berpikir itu kan, tetapi tahu nggak Bang Ade, dalam ceramah-ceramah tausiah perkawinan, saya sering tuh kalau dengerin ya, tiba-tiba nanti yang memberikan tausiah itu biasanya kan laki-laki. Hati-hati ya kalian para istri, harus mau melayani suami, karena kalau tidak nanti kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu langsung protes, Pak Ustadz, itu dalam hadisnya itu yang melaknat itu cuma malaikat, jadi bukan Allah. Lagian juga laknatnya beda kan, ya. Nah itu kan suka didistorsi seperti itu Bang. Jadi kalau kita harus benar-benar kita nih sebagai orang, mungkin bagi orang lain itu nggak masalah. Saya itu kalau dengerin orang ceramah, saya perhatikan betul ini orang ngomong apa gitu ya. Itulah sebabnya kadang-kadang ya suami saya suka bilang gini, kamu nanti kalau di acara itu jangan suka protes-protes ya, karena nggak enak. Saya bilang, enggak, saya mesti protes, saya bilang begitu, karena kalau dia ngomong sembarangan, saya mesti interupsi, saya katakan begitu. Ibu Musda interupsi beneran? Interupsi? Oh iya, saya beneran. Pernah saya beneran interupsi, karena itu yang menikah itu keponakan saya gitu, yang saya besarkan secara. Terus dia mengatakan, kamu akan dilaknat oleh Allah seumur hidup lagi, kayak begitu. Padahal saya katakan, Pak Ustadz itu kan di hadisnya hanya laknat hal malaika, yang melaknat itu malaikat. Hatta tusbiha, sampai subuh. Jadi kalau diajaknya jam 4 pagi, tinggal 1 jam, nggak masalah lah buat saya. Tapi yang jelas, yang menarik buat saya bahwa Ibu Musda menginterupsi khotbah nikah itu kan, harus ya justru ya? Harus. Ya, harus kita semuanya itu harus mau speak up, karena kalau kita semuanya diam kayak gini Bang Ade, kenapa agama kita ini terlihat seperti ini, nggak, kadang-kadang memalukan gitu ya kalau menurut saya, adalah karena kita sebagai orang beragama itu terlalu banyak diam, ya silent majority kita ini. Saya mulai paham nih kenapa Ibu disebut perempuan laknat oleh kelompok-kelompok seberang. Bikin susah Ibu, ini orang lagi pernikahan kok diganggu. Oke, ini juga isu yang juga ramai. Pernikahan antar agama. Betul, Ibu termasuk orang yang percaya itu adalah sesuatu yang diizinkan, pernikahan antar beda agama. Saya nggak tahu ya orang-orang itu gimana membacanya ya, karena yang saya pahami ya, saya sudah pernah klarifikasi nih dengan ulama-ulama di MUI juga, bahwa kenapa sih sebetulnya mereka itu dilarang menikah beda agama. Lalu semua alasan, Bang Ade kalau baca buku-buku tafsir, semua alasan yang melarang perkawinan beda agama itu alasannya bukan alasan teks loh, bukan alasan teks suci atau Quran atau hadis. Semuanya alasannya adalah karena kalau mereka menikah beda agama, pasti nanti perempuannya itu akan diseret ke agama suami. Jadi masalah-masalah yang sangat tidak, buat saya nggak rasional. Sementara beberapa penelitian, termasuk penelitian yang dilakukan oleh PPIM UIN ya, itu menunjukkan, itu menarik hasil penelitian itu, bahwa hampir 80% perempuan yang menikah dengan non-muslim itu malah lebih banyak membawa anak-anak mereka menjadi Islam. Jadi bahkan itu sampai merekomendasikan sebaiknya perempuan-perempuan yang imannya kuat itu sebaiknya menikah dengan non-Islam agar supaya dia bisa dakwah gitu kan. Saya bilang, ini nggak benar juga nih rekomendasinya, kalau saya sih nggak setuju kayak begitu. Ngapain sih mengajak-ngajak orang masuk ke agama kita ya, nggak perlu juga lah gitu ya. Kita sudah cukup banyak nih, bahkan kebanyakan menurut saya. Karena itu menurut saya bukan nggak ada alasan. Nah, yang ada di dalam Al-Quran itu Bang Ade adalah larangan menikah dengan orang kafir. Larangan menikah dengan orang-orang musyrik. Nggak ada yang mengatakan larangan menikah dengan orang beda agama. Cuma diinterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan kafir itu adalah beda agama. Ini kan problem besar buat saya. Karena Bu Musda nggak setuju dengan itu. Kafir itu non-muslim. Iya, karena di dalam, bahkan pernah ada satu disertasi ya di UIN, itu benar-benar ini satu disertasi yang ditulis oleh sahabat saya, almarhum Profesor Haripudin Cawidu ya, itu dia menemukan bahwa kata kafir dalam Al-Quran itu punya 48 makna.
Itu kan menarik. Pertanyaannya kenapa kok dibawa-bawa kepada beda agama? Karena kata kafara itu artinya kan cover ya dalam bahasa Inggris ya, cover, menutupi. Nah, bagi saya orang-orang kafir itu lebih cocoknya adalah orang yang tertutup hatinya ya dari kebenaran. Nah, bagi saya koruptor itu adalah kafir yang betul-betul kafir, nyata kafirnya. Karena itu saya memang nggak setuju orang menikah dengan kafir ya, karena orang kafir itu ya hatinya kan tertutup oleh kebenaran. Kawin sama, bagi saya, anak saya misalnya mau kawin sama koruptor, wah jangan deh, mendingan kamu kawin sama orang yang tidak punya apa gitu, yang penting dia, karena bagi saya koruptor itu sebuah dosa yang sangat besar. Jadi dimulai dari definisi. Iya, definisi. Jadi tetapi di masyarakat kita selalu kita mengatakan kafir itu adalah di luar Islam. Ini juga problem besar loh sebenarnya Bang Ade. Kenapa? Karena kita selalu punya semacam apa ya, semacam excuse bahwa oh saya ini bukan kafir karena saya ini Islam kan, gitu. Nah, pemahaman seperti ini membuat kita tidak apa ya, tidak kehilangan kewaspadaan. Jangan-jangan kita sudah kafir nih karena kita salah satu kafir itu maknanya adalah kita tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Kita kafir loh itu karena kita tertutup hati kita untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat Tuhan. Jangan-jangan kita sudah kafir, tapi karena umat Islam itu selalu mengatakan kafir itu adalah orangnya di luar Islam, dia kehilangan kewaspadaan bahwa jangan sampai dia sudah kafir, tapi dia selalu menganggap orang lain kafir. Itu loh. Karena itu saya selalu hati-hati menggunakan kata kafir. Jangan-jangan saya sendiri yang kafir. Bu Musda, jelas ini berseberangan dengan banyak sekali ulama di Indonesia. Itu sudah berakibat nggak sama Ibu? Akibat itu maksudnya apa? Ya apa? Ada efeknya nggak? Cara pandang Ibu ini kan Ibu suarakan dengan terbuka. Oh iya, yang namanya bahwa saya itu mendapatkan cacian, makian itu sih biasa ya. Buat saya sih, saya nggak pernah hiraukan itu karena saya selalu ingat ya, pesan Gus Dur, jangan buang-buang energi untuk meresponnya hal-hal seperti itu. Saya selalu berpikir positive thinking bahwa mereka yang tidak sependapat dengan saya, yang membuli saya, ya mereka itu nggak mengerti aja. Jadi saya nggak perlu menanggapi itu semua, buang-buang waktu dan buang-buang energi, nggak usah, biarkan saja. Pada akhirnya ya sejarah akan melihat ya. Saya selalu percaya pada keadilan Tuhan ya. Jadi alhamdulillah loh Bang Ade, orang-orang yang banyak memusuhi saya tahun-tahun ketika CLD KLHI tahun berapa ya, itu tahun 2004. Sekarang itu udah pada nggak ada loh, heran saya. Nggak ada artinya apa? Ya, sebagian sudah meninggal, sebagian lagi nggak tahu kemana. Itu soal buat penonton Cokro, itu counter legal drafting ya, Bu ya? Iya, counter legal draft kompilasi hukum Islam tahun 2004 yang menawarkan sebuah bentuk hukum Islam yang egaliter dan progres untuk masa sekarang ya, sangat demokratis. Itu diserang waktu itu tahun 2004-2005 Bu ya, itu luar biasa terhadap Bu Musdah. Tapi nasibnya si draft itu kemana Bu sekarang? Oh, draft itu sekarang menjadi bahan pelajaran di Harvard University di Islamic Law-nya. Menarik kan? Diajarkan juga di Aga Khan University di London. Jadi menurut saya justru negara-negara yang berkeadaban itu memandang penting loh hasil-hasil penelitian begini dan mereka mengajarkannya di mahasiswanya. Jadi saya selalu mengatakan kasihan juga ya di kita karena takut lalu nggak mau mempelajarinya. Ya bodoh aja jadinya gitu. Dan sebagian meninggal. Tapi beberapa dosen, tapi alhamdulillah juga saya mendengar laporan beberapa tahun terakhir ini beberapa dosen di bidang hukum Islam itu mengajarkan itu di kelas dan menurut dia nggak ada resistensi itu dari mahasiswa. Oke saja. Ya, sepanjang itu diajarkan secara secara kritis gitu ya. Alhamdulillah menurut saya ya nggak apa-apa itu diajarkan saja. Itu dan bisa salah diakses, satu pasal ini, kenapa? Bisa diakses. Oh itu bisa diakses karena itu kan terbuka, sudah banyak di buku-buku dan juga di jurnal-jurnal. Dan yang menarik salah satu pasal tentang perubahan minimal usia kawin itu kan sudah menjadi keputusan pemerintah nih terbaru keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa usia perkawinan laki dan perempuan ya sudah sederajat ya, sudah setara, sama-sama 19 tahun. Nah, itu kan mengikuti counter legal draft yang ditawarkan 2004 buat saya sih ya nggak apa-apa.
Saya kira dengan perjalanan zaman dan dinamika kehidupan saya yakin bahwa itu akan diterima pada akhirnya. Ya memang lambat, tetapi ya pada akhirnya kita akan berubah. Luar biasa, Ibu optimis banget. Nah, ini satu lagi tapi Ibu ya. Salah satu hal yang menarik dari Bu Musdah adalah Bu Musdah itu berjilbab. Ya, jadi walaupun dibilang laknat lah, dibilang apa, tapi kan faktanya Ibu Musdah itu muslimah yang berjilbab. Nah, saya ingin tanya komentar Ibu tentang sebuah fenomena yang menarik. Dalam barangkali 10-20 tahun terakhir ini kan tumbuh ya gerakan jilbab ini. Semakin banyak perempuan berjilbab. Saya nggak tahu apakah mayoritas atau minoritas ya, tapi jumlahnya sangat banyak. Dan dengan akibat juga tapi bahwa mereka yang tidak berjilbab itu seperti ada juga praktek-praktek diskriminasi di kampus misalnya, mereka yang tidak berjilbab dibicarakan, tanda petik to some extent seperti dibully gitu ya. Ibu melihat itu enggak, atau apa pendapat Ibu mengenai kecenderungan ini? Saya kira ini kecenderungan jilbabisasi ini bukan hanya di Indonesia loh Bang Ade. Karena ketika saya berada di Mesir tahun 93-94 ya, 2 tahun itu saya melihat juga di waktu itu di Mesir itu masih satu-satu yang pakai jilbab. Di jalanan itu hampir saya melihat bahwa aduh susah ya kita ketemu, kalaupun kita ketemu orang berjilbab itu malah mereka itu adalah Kristen Koptik ya, yang Kristen Ortodoks yang ada di sana kan. Iya, jadi aneh juga, tetapi ketika 10 tahun kemudian saya datang ke Mesir, ternyata sudah mulai mayoritas nih orang pakai jilbab. Jadi saya pikir proses jilbabisasi ini bukan hanya di Indonesia, tetapi melanda seluruh dunia Islam. Ini mungkin juga akibat dari proses setelah revolusi Iran tahun 1979 yang kemudian membawa ide Islamisasi yang kuat. Dan biasanya ketika sebuah wilayah itu mengalami proses Islamisasi, maka perempuan adalah sasaran yang paling empuk. Kenapa? Karena ya karena kalau mentargetkan perempuan sebagai sasaran itu pertama kan resistensinya ya nggak banyak, karena orang berpikir ya nggak apa-apa lah perempuan jadi objek, nggak masalah gitu. Yang kedua ya ini paling cepat gitu, upaya-upaya untuk Islamisasi hanya 5 menit Anda suruh berjilbab udah langsung kelihatan gitu. Jadi proyek-proyek Islamisasi itu akan terlihat kalau urusannya dengan jilbab. Dulu pernah saya menantang tuh teman-teman di Aceh. Kalau Anda betul-betul ingin membangun syariah Islam di Aceh, kenapa Anda tidak memulainya dengan membangun pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk seluruh masyarakat Islam di sana? Lalu mereka geleng-geleng kepala, oh itu nggak ada di dalam tupoksi kami. Loh, kenapa? Bukankah pendidikan itu sesuatu yang sangat fundamental untuk memulai sebuah pembaharuan? Jadi menurut saya kalau Anda betul-betul ya menginginkan proses Islamisasi yang hakiki, mulailah dengan membangun pendidikan. Tetapi kenapa Anda mulainya dengan proses yang gampang seperti jilbab? Ya karena ya orang nggak mau pusing aja ya, karena dengan begitu kan orang tidak perlu buang-buang keringat, kira-kira gitu. Ya tapi Ibu gimana? Ibu sendiri berjilbab, tapi apakah Ibu merasa, apakah semua, artinya gini, muslimah itu harus menggunakan jilbab nggak Bu? Dan cepat banget jawabannya. ya kan poin saya tadi ya, yang saya ulang. Ada soal sekarang orang mulai merasa terintimidasi ketika dia tidak berjilbab, atau ada upaya untuk misalnya di perguruan tinggi tertentu ya seperti ada tekanan agar orang menggunakan jilbab. Respons Ibu ini? Bagi saya ini mestinya harus menjadi menjadi kewajiban negara untuk tidak membiarkan perilaku intimidasi, bullying, pemaksaan, pemaksaan jilbab mulai di tingkat PAUD sampai ke tingkat pada tingkat perguruan tinggi. Itu nggak boleh mestinya pada sekolah-sekolah publik. Kalau itu sekolah swasta sih, mungkin kalau sekolah swasta itu boleh, karena itu kan aturan internal mereka boleh lah ya. Tetapi kalau sekolah publik ini kan milik negara, dan negara tidak boleh membiarkan ada unsur pemaksaan di dalamnya. Ya. Saya kira ini negara ini abai dalam hal ini. Saya nggak setuju terhadap upaya-upaya pemaksaan ya berjilbab itu. Kalau saya berjilbab itu karena kebiasaan saya dari pesantren ya, karena saya ini besar di pesantren ya.
kebiasaan dan itu ya hak saya juga dong untuk menggunakan jilbab. Tetapi saya menggunakan jilbab tidak melihat orang lain yang tidak berjilbab sebagai sesuatu yang salah, bukan. Karena itu buat saya kesalehan dan ketakwaan seseorang itu tidak bisa diukur dari jilbab, dari dia pakai jilbab atau tidak. Karena itu bukanlah sebuah ukuran bagi kesalehan dan ketakwaan. Bu Musdah tadi mengatakan sebetulnya kalau buat Bu Musdah sih, kalaupun ada orang mau maki-maki ibu gitu ya, ya sudahlah, itu buat ibu-ibu nggak mau ambil pusing, nggak mau ambil peduli lah. Tapi yang saya tahu misalnya ibu tuh bisa sampai ibu diberhentikan kan dari Majelis Ulama? Oh enggak, sudah selesai periode saya. Oh emang udah selesai, tapi nggak dipakai lagi aja ya? Ya karena setelah saya nggak ada lagi perempuan di sana yang menjadi ketua divisi. Iya, jadi di Kementerian Agama, Bu, katanya Ibu sampai pernah Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah bahwa saya nggak pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin mereka yang nggak tahu juga kenapa mereka tidak memecat saya, tidak tidak menurunkan saya. Saya kadang-kadang berontak begitu ya, seperti ini cara bicaranya belak-belakan, tetapi buat saya ya, saya kalau misalnya saya diberhentikan, saya juga nggak merasa apa-apa, bagi saya untung aja gitu kalau kebetulan kalau saya diberhentikan. Tapi alhamdulillah saya sepanjang karir saya nggak pernah mengalami misalnya ya sebagai misalnya naik pangkat, oh ini jangan dinaikkan pangkatnya karena orangnya sangat kritis dan susah diatur misalnya. Enggak tuh, alhamdulillah. Jadi lumayan ya sebetulnya Indonesia ini tidak semenakutkan barangkali seperti yang dibayangkan, bahwa orang seliberal ibu itu masih bisa berkarier, masih bisa bersuara secara lantang, dan itu barangkali tidak terjadi di negara-negara seperti Pakistan atau Bangladesh. Iya, karena mungkin juga karena saya selalu berharap ada ulama-ulama besar yang mumpuni, yang bisa mengkanter atau yang meluruskan ya pandangan-pandangan saya. Selama ini nggak pernah juga ada tuh, Bang Ade, nggak pernah. Yang ada tuh malah yang dari kerocok-kerocok aja, yang sewot gitu. Ini istilahnya serem nih, ulama-ulama kerocok-kerocok. Jadi lawannya nggak level lah, Bu ya. Saya nggak pernah mendapatkan teguran ataukah semacam oh ya Musdah kamu harus begini. Nggak pernah tuh saya menunggu dari ulama-ulama sekaliber Pak Quraish Shihab misalnya. Nggak tuh dari pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah. Nggak pernah tuh ada seperti mereka semua akrab dengan saya, nggak ada masalah. Ibu jangan gunakan contohnya Quraish Shihab dong. Quraish Shihab sih kurang lebih ya liberal kayak ibu dong. Ini misalnya ketika di MUI dulu, itu nggak ada teguran dari ulama-ulama MUI. Wow, hebat dong ya. Bagus. Ini hal yang menarik. Tapi tetap buat saya menarik untuk mempelajari kenapa sih ibu menjadi seprogresif ini. Pertama, ibu tuh tradisinya NU. Ya. Ibu itu datang dari Sulawesi Selatan, sebuah daerah yang kita kenal justru sebagai daerah Islam yang konservatif. Apa sih sebenarnya proses yang menjadikan ibu bahkan dari pesantren yang sangat tradisional ya, Salafi gitu. Oh gitu ya. Nah iya, jadi gimana Bu ceritanya? Boleh nggak di-share cerita ibu? Ya mungkin yang membedakan saya dengan yang lain itu adalah karena saya di samping sebagai scholar ya, mendapatkan anugerah yang bisa melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat yang paling tinggi ya, saya juga berjumpa dengan orang-orang seperti Cak Nur ya, itu dosen saya ya. Jadi kalau orang lain mungkin kenal Cak Nur sekedar saja. Ya, kalau saya itu benar-benar saya itu muridnya di Pasca Sarjana UIN Jakarta. Dan intens ya pertemuan saya dengan beliau, dengan apalagi dengan Gus Dur waktu itu sebagai ketua Fatayat NU ya. Saya itu kan satu periode dengan Gus Dur menjadi PBNU ya, 2 periode itu. Jadi saya benar-benar punya perjumpaan dengan orang-orang besar ini secara intens ya. Lalu juga karena saya aktif di ICRP, di mana ICRP itu adalah sebuah organisasi lintas iman, saya punya kesempatan berjumpa dengan tokoh-tokoh agama di berbagai agama, berbagai kepercayaan, bahkan di tingkat internasional ya. Nah, perjumpaan-perjumpaan seperti ini banyak mengubah loh, Bang Ade. Mungkin itu ya yang paling banyak saya rasakan, perjumpaan saya dengan banyak tokoh
di tingkat internasional ini benar-benar yang membuka mata saya, membuka wawasan saya tentang pentingnya sebuah perubahan ya di dalam melihat agama kita atau juga melihat kemanusiaan kita. Nah, saya kalau kembali ke pesantren Bang Ade, pesantren saya di Asadia sana, ya mungkin saya bertemu dengan kolega saya 40 tahun yang lalu, saya tidak mengharapkan mereka bisa berubah seperti saya karena dia tidak mengalami semacam proses proses perjumpaan dan proses dialog yang intensif seperti yang saya alami. Karena itu kalau saya melihat mereka masih berpandangan seperti 30 tahun yang lalu ketika kami bersama-sama di pesantren, ya saya sangat memaklumi. Karena itu menurut saya selain kita menggali ilmu ya di perguruan tinggi, tetapi juga penggalian ilmu itu tidak bisa hanya seperti yang kebanyakan orang ya menemukan menggali ilmu itu dengan pandangan yang tidak kritis, karena saya betul-betul berada pada satu titik di mana waktu itu pasca sarjana itu dipimpin oleh Profesor Harun Nasution, seorang pionir ya pendidikan Islam tingkat tinggi di Indonesia, dan orangnya itu sangat-sangat liberal. Dan saya berkaca betul, tetapi jangan salah, Profesor Harun itu sangat liberal tetapi juga sangat tawadu, dan bahkan menurut saya dia itu adalah seorang sufi yang benar-benar hakiki ya, dan ini orang yang banyak orang yang tidak memahami beliau dalam arti yang sesungguhnya. Nah, dalam perjumpaan-perjumpaan seperti ini saya belajar, oh ternyata banyak hal yang harus kita ubah di dalam kehidupan keagamaan kita, karena kalau tidak ya kita akan beragama tapi agama kita itu tidak membawa manfaat ya bagi diri kita juga bagi alam semesta. Itu yang saya rasakan. Bu Musda, jadi bisa dibilang sebetulnya kalau kita bicara tentang momentum, sebetulnya momen yang membawa Bu Musda menjadi sedemikian percaya pada beragama secara kritis itu UIN dan pertemuan dengan Gus Dur. Bukan hanya UIN, tetapi perjumpaan dengan banyak tokoh, tokoh-tokoh bahkan di tingkat internasional ya banyak sekali, karena perjumpaan. Nah, saya itu kan di Departemen Agama dulu, Bang Ade, itu kan saya di staf ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional. Nah, di dalam kapasitas saya sebagai staf ahli bidang hubungan, saya itu punya kesempatan keliling dunia ya, bertemu dengan berbagai tokoh setingkat kayak ya tokoh-tokoh seperti Dalai Lama, ya tokoh-tokoh Hindu, tokoh-tokoh itu semua membuka wawasan saya tentang banyak hal. Bu Musda beruntung sekali kalau gitu ya, bertemu Alhamdulillah, dengan Gus. Ya. Bu Musda, dengan Profesor Harun jangan lupa. Ya. Bu Musda, sejauh ini keluarga tetap dukung nih dengan langkah-langkah Bu Musda yang tidak biasa ini. Ya itulah, alhamdulillah saya itu bedanya dengan yang lain. Suami saya itu benar-benar, karena kami kan sama-sama profesor ya, sama-sama di perguruan tinggi yang sama di UIN. Suami saya juga muridnya Profesor Harun. Jadi betul-betul kami itu sangat terbuka. Bedanya saya dengan suami, ya suami pandangannya itu terbuka. Cuma suami saya nggak punya keberanian seperti saya untuk menyampaikan pandangannya yang liberal itu ke masyarakat gitu loh. Kan banyak sebenarnya seperti saya ini, Bang Ade, itu cukup banyak loh di UIN. Apalagi dengan dokter-dokter yang dari McGill di Kanada, ya dari Harvard, dari mana-mana, itu kan mereka kan luar biasa semua ya bacaannya. Tetapi yang belum muncul itu adalah keberaniannya. Kalau saja mereka menjadi ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia, itu barangkali ceritanya beda, Bu ya. Ya, saya berharap mereka pada suatu saat akan berani menyampaikan, karena kebanyakan mereka juga nggak mau pulang ya, karena kalau pulang ya takut juga gitu. Mungkin kenapa mereka nggak pulang-pulang. Banyak tokoh-tokoh besar ya di luar negeri, tokoh-tokoh kita ya yang belum pulang nih. Ada Profesor Ali, ada Profesor siapa ya, tadi dalam satu webinar, wah kalian ini hebat-hebat, tapi sayangnya kalian tidak ada di Indonesia ya untuk berdakwah. Tapi paling tidak kita sekarang, saya, teman-teman di Cokro, penonton Cokro tahu bahwa sebetulnya sumber daya intelektual Muslim kita kaya ya. Sebetulnya kita bisa berharap ke depan bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik. Bu Musdah, saya rasa ini kita udah belajar sangat banyak dari Bu Musdah, dan pada dasarnya kami sangat kagum, kami sangat mendukung apa yang dilakukan Bu Musdah. Kita support sepenuhnya. Mudah-mudahan Bu Musdah akan terus berproduktif ya. Amin.
progresif. Terima kasih Bu Musdah untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Sama-sama. Nonton Cokro TV, demikianlah percakapan kita dengan Profesor Musdah Mulia. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan membuat kita semakin optimis dengan Indonesia yang jauh lebih damai, pluralis, beragam di masa depan dengan kehadiran orang-orang seperti Profesor Musdah dan kawan-kawannya yang sekarang barangkali belum kembali ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.